Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my lovely student. Welcome back to my English class with me, Mendina. I hope you enjoy learn with me. Okay, now we are studying about narrative text. Before we start our study, please say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, my lovely student, adapun kompetensi dasar yang mesti kita ketahui adalah 3.8 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.8 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan, dan tulis sederhana terkait legenda rakyat. Adapun tujuan kita adalah kita diminta untuk mampu mengidentifikasi kalimat-kalimat yang memuat bagian-bagian legenda yang ditanyakan dan persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif dengan jelas. Kemudian, memahami struktur teks naratif dan unsur kebahasaan dalam meminta dan memberi informasi terkait legenda rakyat dengan baik dan benar. Have you ever spent your time while reading novel or tell the story with your mom before going to the bed? Watching TV or legend with your family, there are activities are fine. Do you know all the texts are example from the narrative text? What is the meaning of the narrative text? Okay, my lovely student, what is the definition of the narrative text? Narrative text is a kind of the text that retell the story in the past. Narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian ataupun masa lampau. The purpose of the social function or communication is to entertain or to amuse the reader and listener about the story. Tujuan atau fungsi sosial dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca ataupun pendengar. Generic structure of the narrative text. Number 1, that is orientation. The recognize of the setting, background of the story, figure, time, and place. Pada tahap awal, ini dinamakan dengan tahap pembuka. Kita mengenalkan setting tokoh-tokoh yang dimainkan dalam cerita tersebut, kemudian tempat dan waktu kejadiannya. Yang kedua, complication. The complete development of the story. Pada tahap yang kedua, kita mengenal atau menceritakan masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang ketiga, resolution. The solving of the conflict. Pada tahap yang ketiga ini, di sini adalah endingnya. Atau dinamakan dengan akhir dari sebuah cerita.
berupa solusi dari masalah cerita yang terjadi. Di bagian inilah kita bisa menunjukkan apakah cerita itu sedih ataupun bahagia. Okay, we continue again on lexical grammatical picture. Penyusunan tata bahasa dalam teks naratif. Number 1, character introduction. There was, once upon a time, etc. Number 2, past tenses. All verb used except in the direct statement. Semua kata kerja di sini menggunakan pernyataan langsung. Yang ketiga, mental process. Ada kata kerja wanted, felt, find out, like, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, cause and effect conjunction. Contohnya kata so, maka, so that, bahwa, dan yang lainnya. Yang kelima, temporal conjunction atau penghubung. Ada once, evening, suddenly, then, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, action verb, came, met, was, dan then, kind of the narrative text. Jenis-jenis teks naratif ada fairy tale, dongeng. Contohnya Aladdin, Snow White. Kemudian yang kedua, legend atau dinamakan dengan legenda. Ada Maling Kundang, Danau Toba. Kemudian yang ketiga, fable. Fable itu adalah sebuah cerita yang ditokohi oleh binatang atau hewan. Contohnya, The Tortoise and the Crocodile, The Winnie the Pooh. More kind of the narrative text. Contoh lain dari teks naratif adalah yang pertama, adventure, petualangan. Yang kedua, real life, kehidupan nyata. Myth atau mitos, cerita fiksi atau non-fiksi. Horror, mystery, comedy. And the last one is the romance, adalah kisah-kisah cinta. Kita masuk ke tata bahasa yang digunakan, yaitu dalam penulisan teks naratif adalah kita selalu menggunakan bentuk tenses bentuk past atau dinamakan dengan bentuk masa lalu. Adapun tenses yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah simple past tense, kemudian past continuous tense, kemudian past perfect tense. Example of the narrative text dengan judul, the title, the smartness parrots. Okay, student, please you read this example. Oke, kita masuk ke exercise, tugas. Make a short story about legend, myth, or fable around your town. Maximal 3 paragraphs. I think this is the end of our study. I hope you enjoy. Stay at home and keep spirit. See you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.